bisa terjadi daerah ini, dan ini, tapi itu tidak cukup untuk mewakili keberagaman Indonesia. Karena kita misalnya contohnya Sumatera Utara ini yang mandat tentunya kan, kalaupun ada di sudut-sudut kota ini yang begitu, itu hanya oknum-oknum tertentu yang memang mungkin mereka menganggap bahwa agama yang lain itu musuh. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, termasuk gereja Protestan, HKBP sebagai gereja, ya kita nggak menganggap agama lain itu musuh. Kita anggap bahwa agama lain itu adalah kekayaan. Ya namanya juga manusia yang mencari Tuhan ya. Karena ada ini agama ini, ada wadahnya, mereka boleh diatur di sana sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan kan gitu ya. Termasuk Kristen, termasuk agama-agama lain juga yang boleh bertumbuh di Indonesia ini. Yang mereka juga adalah tempat atau wadah untuk umatnya bisa tertata dengan baik, orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Ya kalau konsep bertuhan itu bisa banyak ya kan gitu ya. Ya kita punya konsep bertuhan itu sendiri. Agama lain juga punya konsep bertuhan sendiri. Ya kalau dia dengan konsep bertuhan seperti itu ya mereka kan gitu dia. Dan itu juga dijamin oleh undang-undang. Dan itu juga dijamin pagarnya oleh organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Kan gitu ya. Nah jadi kalau ada terjadi hal-hal yang seperti itu ya saya pikir itu oknum. Tapi kalau dia sampai mencuat ke media ya biarkanlah diselesaikan secara hukum kan gitu ya. Karena semuanya diatur oleh undang-undang. Kalau saya melihat ya bagaimana kita hidup yang pertama dari diri kita sendiri aja. Kalau kita memandang bahwa keberagaman ini adalah suatu kekayaan, ya maka kita tidak menganggap orang lain itu sebagai musuh walaupun berbeda dengan kita. Agama lain itu juga tidak kita anggap sebagai musuh. Selama kita bisa bekerja sama bersama-sama membangun kesejahteraan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah kalau membangun kesejahteraan ini kan cakupannya luas. Membangun kesejahteraan itu membangun kedamaian, kenyamanan, ya kan? Menguatkan secara ekonomi, menguatkan secara politik, budaya dan lain sebagainya kan gitu ya. Kita bisa bersama-sama kan? Kalau ajaran agama yang mau kita bahas, mau kita sama-sama kan itu nggak pernah sama. Sedangkan yang Kristen sama Kristen aja ada beda pengajaran kan gitu kan, ya kan? Apalagi beda agama gitu dia. Yang Kristen sama Kristen aja beda pengajaran. Tapi itu ya kita anggap sebagai kekayaan gitu dia. Ya nggak semuanya bisa sama seperti kita gitu ya. Udah ada yang mengatur itu di dalam koridor gereja masing-masing dan koridor agama masing-masing. Nah jadi berarti perbedaan itu agama boleh banyak. Itu hak pribadi setiap individu manusia. Ya kan? Dan itu adalah hak hakiki dari seorang manusia untuk mempercayai apa yang diyakininya. Ya karena negara kita ini diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara Indonesia ini harus beragama. Makanya di KTP ada agamanya ya kan. Karena memang yang tinggal di Indonesia harus beragama. Kalau enggak dia nanti nggak bisa. Loh, agama apa? Ya pilih salah satu. Walaupun bisa nggak mau terikat dengan agama ya akhirnya harus memilih karena syarat keagamaan. Maka sebagai pemeluk agama dijalankanlah kebertuhananmu di dalam agamamu yang kau yakini kan gitu ya. Dan hormatilah juga orang yang juga menjalankan keagamaan kebertuhanan di dalam agamanya masing-masing. Saya pikir itu udah jauh lebih baik itu sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir bahwa orang yang beragama lain itu bahwa itu adalah musuh kita, bahwa ini adalah ancaman terhadap agama kita, ya emang siapa yang bisa jaga Tuhan kan gitu ya? Kita nggak perlu repot sampai di situ. Ya kalau mau semuanya masuk ke agama yang lain, silakan kan gitu. Itu pilihan sebagai manusia kan gitu ya. Tapi ya kita harus memandangkan apa yang diajarkan kan gitu ya. Kalau aku bilang misalnya itu samamu, apakah salah? Kan gak ku ajak dirimu.
Kalau misalnya aku mengatakan tentang ajaran agama Kristen ini, karena kau bertanya, aku jawab. Lalu dari pertanyaan itu kau tertarik jadi Kristen, apakah itu model kristenisasi? Kan tidak kan? Jadi tidak ada sebenarnya hal yang mengganggu. Kalau orang sampai tertarik kepada agama itu berarti ada hal yang menarik dari agama itu kepada orang yang melihatnya. Kan gitu ya? Jadi jangan kita pandang bahwa keberagaman ini menjadi sebuah permusuhan atau juga menjadi sebuah persaingan. Tidak ada. Ngapain kita bersaing dengan Tuhan? Persaingan kita adalah sama-sama untuk mewujudkan keyakinan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bertuhan, menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau udah kayak gitu kan semuanya terjaga ya. Aku bahagia, dia bahagia, urusan Tuhan, urusan pribadi. Maka itu hak individu untuk bertuhan. Kan gitu ya? Oke. Itu aja yang bisa saya jawab tentang keberagaman lain. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ahmad Pendeta, apa langkah atau sikap yang harus dilakukan untuk memperkuat dan membangun hubungan antar umat beragama? Ya, kalau saya pikir pemahaman kita terhadap agama lain itu penting, tapi bukan dalam rangka membandingkan agama itu atau menyamakan agama itu harus sama ajaran kita. Enggak, gitu ya. Jadi agama itu punya fanatiknya sendiri. Sebagai orang Kristen kita tentu akan lebih fanatik pada ajaran kita kan gitu ya. Kita akan lebih mengistimewakan ajaran kita, wajar, ya kan? Wajar, karena itu adalah agama yang kau yakini. Makanya gak perlu berbicara tentang keyakinan kepada orang yang berkeyakinan lain. Karena keyakinanmu itu untukmu, bukan untuk dia. Makanya kalau ada perdebatan keagamaan, dia berdebat begitu. Sebenar-benarnya dirimu dia tidak akan terima dengan pandangannya karena kita berbeda, ya kan? Nah, ini konsepnya dulu yang harus kita pahami. Baru bagaimana ini supaya terjadi kerukunan? Ya sama-sama lah. Engkau adalah orang yang bertuhan, aku orang bertuhan dengan keyakinanku. Maka kalau kita sama-sama tujuan kita adalah membangun kehidupan yang lebih baik, nah ini yang mempersatukan kita. Coba di satu daerah sama-sama gotong royong, sama-sama membangun supaya bagaimana tempat ini supaya aman, nyaman dan tentram, sama-sama membangun kehidupan, membangkitkan sistem ekonomi yang memang membangun kehidupan. Ya saya pikir ini yang penting. Kalau kau berbicara soal ajaran agamamu, keyakinanmu kepada orang lain, itu hanya perdebatan yang membuat kita semakin jauh. Karena memang keyakinan kita sudah berbeda, konsep bertuhan kita berbeda. Walaupun setiap agama itu mengajarkan kebaikan, tapi jangan paksakan orang lain untuk mempercayai apa yang kau yakini. Ya, tapi kalau itu kau bangun melalui kebaikan, melalui bagaimana caranya membangun bersama-sama, hidup di dalam satu tempat, kita bersama hidup, ya kan, kita di lingkungan kita, di desa kita, di lorong kita, kan gitu ya. Di situ kan nggak tanya agama sebenarnya. Di situ tanya bagaimana kemanusiaan, bagaimana kau hidup, bagaimana kau dengan tetanggamu, ya kan? Ya di sini. Ya kalau di sini tegur sapa pagi, ya semuanya saling menjaga, nggak buang sampah sembarangan, selokannya dibersihin setiap minggu supaya lingkungan bersih. Ini nggak ada yang berantem kalau kayak gitu. Kalau agama nggak usah kau bicarakan. Kenapa tidak usah dibicarakan? Karena tidak ada gunanya kau membicarakan tentang keyakinan kepada orang yang sudah memiliki keyakinan. Kecuali dia bertanya. Ya kan kalau bertanya kau harus jawab kan gitu ya. Kalau dia bertanya kenapa begini. Dan itu pun bukan dalam rangka kau mau berdebat. Ya saya soal kau percaya atau tidak itu adalah urusan. Karena kau bertanya kan gitu ya. Ini udah beda. Jadi kerukunan itu bisa terjadi karena kita bisa saling memahami. Kerukunan itu bisa terjadi karena kita boleh bersama-sama untuk membangun kehidupan. Bukan membangun bagaimana supaya kamu menjadi satu iman dengan saya, bukan.
Maka kerukunan itu hanya bisa terjadi ketika engkau boleh memahami kawan. Ya, kalau ribut-ribut kau, ribut-ribut semakin paham. Oh iya, nggak boleh agama ini kita jangan. Kalau misalnya Islam itu nggak makan babi, ya jangan makan babi di depannya, kan gitu ya. Misalnya Kristen itu nggak suka, kamu Kristen suka semua ya. Dia juga suka ya. Ya, kalau Kristen itu diajarkan supaya jangan berbuat jahat, supaya mengasihi, ya tunjukkan, kan gitu ya. Dan agama-agama lain juga seperti itu gitu dia. Jangan kau lakukan sesuatu yang kawan tidak suka. Ya hiduplah untuk saling memahami, ya kan? Ya gak usah ribut-ribut, gitu ya kan? Ya. Ya kalau misalnya cara agama lain juga dia bertuhan seperti itu, ya walaupun sedikit mengganggu, ya kita harus hormati. Begitulah caranya bertuhan, kan gitu ya. Harus hormati. Ya tapi juga yang lain juga harus begitu. Maka akan terjadi kerukunan. Jadi di situ poinnya. Makanya saya nggak selalu setuju dialog antar umat beragama itu yang dibahas ajaran agama pun dia juga membahas ajaran agama. Ini tuh nggak ketemu. Tapi dalam rangka untuk mengerti dan memahami agamanya, ya saya boleh dong mengenalkan siapa kamu, kan gitu ya. Oh memang cara umat ini begini, caranya umat ini begini. Kan aku semakin kaya. Dan pemahamanku tentang perbedaan dengan dia itu justru membuatku akan semakin memahami kawanku dan menghormati dia sebagai pemeluk agama yang lain. Ya kan, kira-kira begitu ya kan. Tapi kalau kita nggak punya pemahaman dan tidak mau tahu dan tidak juga mau menghormati orang yang memeluk agama lain, ya nggak akan terjadi kerukunan. Karena kita hanya ingin mencari kesalahan-kesalahan apa yang ada pada agama yang lain. Standar kebenarannya adalah diri kita dan agama kita. Ya nggak bisa dong. Standar kebenaran keyakinanmu kepada keyakinan yang lain nggak boleh. Ya, karena nggak sama. Yang boleh dilakukan standar itu adalah kepada umat. Pada umat yang lain jangan. Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, itu saya pikir poin yang paling penting untuk membangun kerukunan dalam beragama. Selanjutnya itu menurut Abang, mengapa perbedaan bisa menimbulkan suatu konflik? Mengapa perbedaan bisa menimbulkan satu konflik? Ya iya, jelas. Perbedaan itu sudah pasti menimbulkan konflik. Oh beda pikirannya sama dia pasti konflik ini. Ya kan? Tapi ya Tuhan sudah menciptakan kita itu justru berbeda-beda. Sedangkan orang satu perut aja lahir dari perut yang sama. Ini memiliki perbedaan. Ya kan? Apalagi kita. Ya mungkin kalian kan dari berbagai daerah asal yang berbeda-beda nih kan. Kalau kau tunjukkan misalnya sama dia misalnya, ya Jenderal tuh 40 terbelakang kali gitu. Gak mau dia pasti mendengarkan itu. Berbeda kan? Oh tempatmu itu kan laut kan gitu kan. Engkau makannya cuma makan ikan ya kalau gini kan. Oh tempatku ini makmur gini banyak ini. Kau bilang ini tempatmu sama ini. Dia tidak akan terima itu karena dia lebih mencintai tempatnya kan itu. Itu udah berbeda ya. Itu hal kecil contohnya. Jadi perbedaan dalam agama itu juga begitu. Yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Perbedaan itu akan menjadi konflik ketika kita tidak mau bisa memahami perbedaan dengan orang lain. Tapi perbedaan itu bisa menjadi kekayaan. Ya, ketika kita bisa memahami perbedaan yang ada pada diri orang lain. Ya agama itu bisa jadi kekayaan kan. Dari umat yang ini dia melakukan itu begini. Ya kan kira-kira gitu kan. Unik ya kan. Kalau orang dari sudut pandang uniknya ya kan, dari setiap agama itu punya keunikan masing-masing. Misalnya yang di pura dengan segala kedekatannya dengan alam, bagaimana cara mereka bertuhan. Yang Buddha juga bagaimana mereka menunjukkan bagaimana cara mereka bertuhan. Yang Islam juga menunjukkan bagaimana mereka bertuhan. Beda-beda kan? Yang Konghucu juga ya kan, menunjukkan dirinya bagaimana mereka bertuhan. Yang Kristen juga dengan segala fenomenanya ya kan,
menunjukkan bagaimana mereka bertuhan, ya kan? Yang Katolik beda juga sama yang Protestan. Yang Protestan sama yang karismatik Pentakosta beda juga, ya kan? Jadi kalau umat ini semua memahami kekayaan ini, dia kan nggak akan menjustis bahwa itu semua orang Kristen itu begitu, katanya kan? Oh, orang Kristen itu kayak gitu, cuma 10 orang aja udah ribut-ribut itu sama tetangganya, katanya gitu kan? Kan? Tapi kan nggak semua Kristen begitu kan? Yang Katolik lebih cenderung senyap, ya kan? Bahkan musiknya juga hangat, ya. Protestan juga hampir begitu, ya tuh. Walaupun Protestan sudah mulai beradaptasi, dia musik sudah ingat-ingat juga, ya kan? Nah, gitu dia. Karismatik tambah lagi, Pentakosta tambah lagi, ya kan? Bukan cuma musiknya, suaranya juga kuat-kuat, ya kan? Nah, berdoa juga kuat-kuat, ya kan? Nah, artinya itu kan cara. Sedangkan di Kekristenan aja udah banyak kali perbedaannya dari cara mereka untuk menyembah Tuhan yang sama. Apalagi agama lain. Tapi itu kita anggap sebagai kekayaan. Kekayaan manusia di dalam menginterpretasikan bagaimana kehidupannya di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan yang disembah. Kira-kira begitu. Jadi perbedaan itu akan menjadi persoalan ketika kita tidak memahami satu dengan yang lain. Karena kita hanya memahami diri kita. Maka ego sektoral di dalam diri kita sebagai umat beragama itu tolonglah dikikis supaya terjadi kedamaian di tengah-tengah perbedaan. Ya, nah, itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Abang menyikapi konflik agama ini? Ya, cara kita menyikapi konflik dalam agama ini jangan menjadi penyudut untuk mengangkat sesuatu, apalagi menyudutkan agama-agama yang berbeda dari kita. Dan jangan pernah membicarakan imanmu kepada orang yang sudah berkeyakinan kalau tidak ditanya. Ya, karena kita kan, ya tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang bertuhan itu baiknya melalui perbuatanmu, melalui tindakanmu, melalui kinerjamu, melalui bagaimana engkau memperlakukan temanmu sesama manusia. Kira-kira itu. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Jadi kalau sudah itu kita lakukan pendekatan secara manusia, pendekatan kita sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, ya mungkin agama itu adalah pribadi masing-masing. Dan agama itu adalah urusan dengan Tuhan, ya kan? Jadi cara menyikapinya adalah biarlah agama itu menjadi hak setiap orang untuk mengekspresikan dirinya dengan Tuhan. Kalaupun ada yang menganggap bahwa di luar agama ini, di luar agama kami itu tidak benar, semua agama itu begitu kan, gitu ya. Tapi kan tidak perlu ditunjukkan itu. Cukup dalam konsepnya. Tapi dalam kehidupan ini kita memang harus bersama-sama. Karena di dunia ini tidak semua diciptakan Tuhan itu manusia itu sebagai orang yang baik-baik saja. Ada yang baik, ada yang jahat, kan gitu ya. Tapi hidup dalam dunia yang sama. Tapi apakah kau katakan bahwa semua ini adalah orang jahat ketika ada orang jahat kau lihat? Ya gitu ya. Tapi di dalam membangun kerukunan kiat-kiatnya adalah yang pertama, bicarakanlah yang membangun kehidupan bersama. Bicarakanlah tentang bagaimana untuk mengupayakan supaya kita bisa hidup bersama-sama. Upayakanlah untuk membangun diri masing-masing supaya potensi kemanusiaan ini benar-benar menjamin kehidupan kebersamaan setiap orang dalam satu komunitas kehidupan. Nah, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya adalah bentuk pengenalan kita satu dengan yang lain. Maka ketika engkau memperkenalkan dirimu kepada kawanmu memperkenalkan diri kepadamu, itu adalah wujud bagaimana kau memperkenalkan. Ketika kau sudah mengenal, maka kau akan mulai memperhatikan dan memahami. Oh, si itu memang begitu, tapi
dia itu adalah orang baik. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia memahami. Iya, dia memang orang Kristen. Jadi kenapa? Berbeda dengan dia wajar karena orang Kristen kita tinggalkan, tapi dia adalah orang yang baik. Jadi kebaikan yang diberikan orang lain jangan campur adukan itu karena chauvinisme keberagaman yang penting. Jadi kalau untuk menghasilkan kerukunan, maka biarlah setiap orang memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, bukan soal agama. Soal agama itu adalah soal pribadimu dengan Tuhan. Keyakinanmu itu adalah soal keyakinanmu dengan Tuhan, bukan semua orang. Gitu ya. Jadi membangun kerukunan, jangan pernah memaksakan orang untuk berkeyakinan kepada keyakinan. Tapi apa yang kau yakini kerjakanlah dengan baik sebagai jalan meyakini bahwa agama yang telah kau hidup itu membawa engkau kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Aku pikir yang itu jadi bisa berikan pada wawancara hari ini. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Pesan atau rahasia terpenting yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat untuk memperkuat kerukunan antara umat beragama. Oh, pesan ya. Iya. Pesan kepada masyarakat untuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, marilah kita pikirkan bagaimana kita untuk hidup bersama-sama membangun kehidupan. Karena berbicara tentang perbedaan tidak akan menambahkan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi berbicara tentang bagaimana membangun kebaikan, ini akan berdampak sangat luas bagi kehidupan bersama. Jadi biarlah agamamu adalah agamaku adalah agamaku. Tapi biarlah kita melalui setiap keyakinan kita itu, kita boleh tampil untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan, sehingga kehidupan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, sukacita, kebersamaan, dan juga damai sejahtera bagi semua orang yang diam di tempat lingkungannya masing-masing, terlebih di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertanyaan tadi Abang itu pertanyaan tutup juga dari wawancara kami ini, Abang. Di sebelah Abang. Jadi sekian memang pertanyaan wawancara kami. Terima kasih atas ketersediaan Abang. Mungkin bisa komentar sama Boleh.